Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Jayan Iskandar. Saya dari kelas A152. Saya dari Universitas Respati Yogyakarta, Fakultas Ilmu Kesehatan, Program Studi S1 Ilmu Keperawatan, Program Sarjana. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tugas salah satu mata kuliah kewirausahaan, yaitu menyampaikan inti dari video Simon Sinek yang berjudul Why Good Leader Makes You Feel Safe, yang artinya mengapa pemimpin yang baik membuat Anda merasa aman. Langsung saja. William Swenson. Kapten William Swenson menerima penghargaan karena tindakan keberanian dan kepeduliannya terhadap rekan sesama prajurit militer. Ia membantu salah seorang sersan untuk bisa selamat dengan cara menarik dan membawa korban-korban yang terluka naik ke atas helikopter sambil menghindari berbagai macam serangan musuh. Di militer, mereka sangat memberikan penghargaan dan apresiasi kepada orang-orang yang berkorban demi keuntungan dan keselamatan serta kehidupan orang lain, walaupun itu mengancam kehidupannya sendiri. Apa yang diperlakukan di militer merupakan keterbalikan dari yang dilakukan dalam dunia bisnis, di mana orang-orang mengorbankan orang lain demi keuntungan pribadinya. Selanjutnya, Simon menjelaskan kenapa orang-orang baik tersebut memilih untuk masuk militer. Dan ternyata jawabannya bukan orang-orang baik tersebut yang membuat militer lebih baik, melainkan lingkungan militerlah yang berperan membuat orang-orang tersebut menjadi baik. Kesimpulannya, lingkungan yang baik akan menjadikan individu tersebut baik juga. Simon pernah bertanya terkait apa dan kenapa dia mau melakukan itu untuk orang lain. Mereka menjawab, karena mereka akan melakukan juga untuk saya, yang dimana artinya ada perasaan di sini, ada rasa saling percaya dan rasa kerjasama yang tinggi antar sesama anggota, di mana rasa-rasa tersebut tidak akan tercipta tanpa adanya chemistry yang baik antara anggota dengan anggota dan anggota dengan kapten. Untuk mencapai suatu rasa atau chemistry yang baik dalam perusahaan tentunya ada sesuatu yang harus diubah, yaitu kepemimpinan. Karena pemimpinlah yang menentukan arah. Ketika seorang pemimpin mengambil keputusan untuk mengutamakan keselamatan dan kehidupan orang-orang di dalam organisasinya dan mengorbankan kehidupan dan kesenangan pribadinya, maka orang-orang yang berada dalam lingkaran organisasi tersebut akan merasa nyaman. Menjadi pemimpin yang hebat sama seperti menjadi orang tua, di mana kita menginginkan yang terbaik untuk anak-anak kita, mulai dari memberikan kesempatan, memberikan pendidikan, mengajarkan kedisiplinan, membangun rasa percaya diri mereka, memberikan kesempatan untuk mencoba dan gagal, sehingga akhirnya sukses dan kita mendapatkan hasil lebih dari yang kita inginkan. Selanjutnya, Simon menceritakan tentang Bob Chapman. Chapman yang memiliki perusahaan manufaktur besar di Midwest dan terkena dampak resesi tahun 2008. Mereka kehilangan sekitar 30% dari order mereka dalam waktu semalam. Pada perusahaan manufaktur yang besar, tentu ini merupakan masalah yang besar, dan perusahaan tidak mampu menampung seluruh tenaga kerja, karena mereka perlu menyimpan $10 juta. Para petinggi perusahaan berkumpul untuk membicarakan tentang pemecatan karyawan, tetapi Bob Chapman tidak setuju dan tidak mendukung ide pemecatan tersebut. Akhirnya mereka membuat program cuti, mulai dari karyawan, sekretaris, sampai CEO harus mengambil 4 minggu program cuti. Program cuti tersebut tanpa dibayar sama sekali. Mereka diberikan kebebasan untuk mengambil jatah cuti 4 minggu kapanpun mereka mau dan bahkan boleh tidak mengambilnya. Cara Bob menyampaikan pengumuman ini yang begitu penting, yang dimana Bob mengatakan lebih baik kita semua sedikit menderita daripada antara kita ada yang menjadi sangat menderita. Dan kata-kata inilah yang meningkatkan moral pekerja. Dan ketika pekerja merasa aman dan dilindungi oleh para petinggi, reaksi alami mereka percaya dan kooperatif. Maka kesimpulannya, kita memanggil mereka pemimpin karena mereka memimpin. Kita memanggil mereka pemimpin karena mereka mengambil risiko sebelum orang lain. Kita mengambil mereka pemimpin karena mereka akan berkorban agar bawahan mereka aman dan terlindungi, dan agar orang-orang bisa meraih manfaat. Dan ketika pemimpin melakukan hal-hal tersebut, orang-orang bawahan juga akan melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan pemimpinnya untuk kepentingan dan visi misi organisasi atau perusahaan. Baik, mungkin cuma itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih.